Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisul Aziza Irawati, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 3 UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak, tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Tugas ini untuk memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar PAI. Tujuan pembelajaran akidah akhlak ini yaitu agar peserta didik memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dengan baik. Kemudian selanjutnya bisa menerapkan bagaimana adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita bahas bersama-sama tentang materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab yang terdapat pada Al-Quran untuk diterapkan di dalam keseharian kita. Namun sebelum saya memasuki pembahasan tentang adab membaca Al-Quran, maka saya ingin bertanya, apakah sih Al-Quran itu? Oke, saya akan menjelaskan. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah SWT. Lalu, adapun adab-adab Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Kalian perlu tahu, dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Maksudnya gimana sih? Mari kita lihat hadis di bawah ini. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Hadis ini menurut At-Tibyan halaman 58-59. Kemudian yang kedua, yaitu membaca dengan pelan atau tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Nomor 3 yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis renyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah SWT menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang sholih, sebagaimana arti dari Quran surat Al-Isra ayat 109 yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Namun demikian, tidaklah disyariatkan bagi seorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Nah, murid-muridku, sesuatu yang dilakukan secara berbohong atau pura-pura itu sifatnya tidak baik, dan Allah pun mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi sedemikian rupa janganlah membuat sesuatu itu dengan berbohong atau berpura-pura. Yang keempat yaitu membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Di dalam hadis lain dijelaskan, yaitu tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang, makhraj hurufnya, panjang pendeknya bacaan tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Yang kelima yaitu
Ada membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Selanjutnya, marilah kita beralih kepada materi tentang adab berdoa. Mari kita pelajari bersama tentang cara, kiat, dan adab berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan kebutuhan sekaligus kekurangan akan pertolongan dari Zat penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berdoa yang pertama yaitu dengan menghadirkan hati, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Untuk adab berdoa yang kedua yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Nah, di saat kita berdoa, sekali-kali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepadanya dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga yaitu membaca doa dengan suara yang lembut. Allah menyukai sesuatu yang lembut, maka di saat kita berdoa, usahakan dengan nada yang lembut dan tidak dengan keras-keras. Yang keempat yaitu diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Yunus alaihissalam, dan lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati. Seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan tasbih, serta menyisipkan penyesalannya. Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya.